Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Safrianita. Perkenalkan saya Tina dari kelas 21A dengan nomor NPM 2112301110. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan sebagai bagian dari asesmen akhir semester atau AAS mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Adapun dalam presentasi ini, saya akan menjawab dan menjelaskan soal AAS yang telah diberikan dengan mengacu kepada materi yang telah diberikan. Saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan penjelasan lartas, contoh penerapan lartas, dan penjelasan single submission. Semoga Ibu berkenan atas penjelasan dari saya. Baik, Ibu Nita, saya akan mulai penjelasan terkait dengan AAS mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Siap. Izin Bu Nita, saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan lartas. Lartas atau larangan dan atau pembatasan merupakan barang yang dilarang dan atau dibatasi impor atau ekspornya. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, keamanan, maupun lingkungan hidup. Barang-barang yang dikenakan lartas biasanya dianggap memiliki potensi untuk membahayakan atau merugikan berbagai aspek tersebut jika masuk atau keluar dari suatu negara tanpa kontrol. Berikut adalah beberapa pertimbangan pengenaan lartas. Pertama, perlindungan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan, yaitu barang yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau keselamatan manusia seperti obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik, alat kesehatan, dan bahan kimia tertentu. Kedua, keamanan nasional, yaitu barang yang terkait dengan senjata, amunisi, bahan peledak, dan peralatan militer atau intelijen untuk mencegah masuknya barang yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Ketiga, perlindungan lingkungan hidup, yaitu barang yang dapat merusak lingkungan seperti limbah berbahaya, satwa langka, tumbuhan dilindungi, atau produk yang mengandung bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Empat, perlindungan industri dalam negeri, yaitu untuk melindungi industri strategis nasional dari persaingan tidak sehat, dumping, atau membanjirnya barang impor. Berikutnya yang kelima adalah pemenuhan komitmen internasional, yaitu sesuai dengan perjanjian internasional seperti CITES, WHO, WTO, atau perjanjian bilateral atau multilateral. Keenam, alasan sosial, budaya, dan agama. Barang yang bertentangan dengan norma sosial, budaya, atau agama di Indonesia, seperti pornografi, produk berbahan babi atau tanpa label halal, dan barang-barang tertentu lainnya. Lalu ketujuh, kebutuhan data statistik dan pengawasan, yaitu untuk mengendalikan arus barang yang masuk atau keluar serta memastikan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Berikutnya adalah contoh penerapan lartas. Salah satu contoh penerapan lartas pada kebijakan impor di Indonesia adalah larangan impor seperti kantong bekas, barang bekas, dan pakaian bekas sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 40 tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, di mana tercantum pada lampiran 2 Romawi bagian 4 Romawi yang mengatur pelarangan impor kantong bekas, barang bekas, dan pakaian bekas, di mana peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menerapkan lartas terhadap impor pakaian bekas ke Indonesia sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.04/2020 tentang pengawasan impor-ekspor barang lartas. Berikutnya, penjelasan terkait dengan single submission. Single submission adalah sistem layanan terpadu yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan, persetujuan, dan dokumen kepabeanan atau lartas secara elektronik melalui satu pintu. Saat ini di Indonesia, penerapannya lebih dikenal dengan nama OSS atau Online Single Submission. Singkatnya, Bu Nita, OSS adalah platform online yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus izin usaha secara terpadu, tanpa perlu mendatangi berbagai instansi secara terpisah. Dengan adanya OSS, diharapkan iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia dapat lebih kondusif dan berkembang. Izin lanjut, Bu Nita, terkait dengan fungsi dan manfaat single submission, yaitu efisiensi. Efisiensi di sini adalah penyederhanaan proses perizinan ekspor atau impor dengan sistem online yang terintegrasi, mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, transparansi. Sistem OSS memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai persyaratan, proses, dan status perizinan. Yang ketiga, integrasi. OSS menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu sistem perizinan, mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan teknis seperti rekomendasi lartas, persetujuan impor, dan sertifikat kesehatan, juga dan lain-lain. Ibu Nita, penggunaan OSS saat ini dalam rangka mempermudah pengeluaran dan pemasukan barang ke kawasan pabean dilakukan melalui Indonesia National Single Window. Dalam sistem INSW, integrasi dilakukan dengan berbagai kementerian atau lembaga teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan karantina, baik itu karantina ikan, tumbuhan, dan hewan. Ibu Nita, contoh penggunaan pada web https://sso.insw.go.id adalah pengguna jasa dapat melakukan pelayanan satu pintu dalam pemenuhan kiriman impor yang terkena lartas dengan mekanisme. Pertama, ajukan permohonan surat persetujuan impor atau SPI melalui INSW. Yang kedua, sistem akan meneruskan permohonan ke Kemendag atau kementerian atau lembaga terkait. Ketiga, setelah disetujui, data akan dikirim ke sistem bea cukai yaitu CEISA untuk proses lalu bea. Baik, Ibu Nita, terima kasih atas segala perhatian dan support-nya yang telah diberikan. Saya Tina, kelas 21A, NPM 2112301110. Sekali lagi, terima kasih Ibu Nita atas support dan perhatian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.